mengucap syukur Bapak, terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Ya kami masih ada di sini Bapak, itu semua karena perkenanan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Mengucap syukur Bapak, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap kami yang rindu, setiap hati yang rindu Kau penuhi Tuhan dengan hadirat-Mu yang sungguh luar biasa Bapak. Kami mengucap syukur Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, Allah bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
saja katakan, Kau tunjukkan kasih yang ku perlu. Kau setia, hanya Kau yang setia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan, Kau setia, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Tuhan. Suara
lebih sungguh lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, dikatakan suci menyembah kami kita bersihkan lebih sungguh lagi. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus, ditata suci-Mu kami Bapa, kami menikmati hadirat-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Mari puji anak Allah yang maha tinggi. Mari sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama katakan, mari puji anak Allah maha tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi, kepadanya diberikan segala kuasa, juru selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan, sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit. Come on, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah
selamanya. Mari sama-sama katakan. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Mari jemaat saja katakan. Selamanya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah. Lebih sungguh lagi katakan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Berikan suara-suara kepada Tuhan kita, haleluya. Tuhanlah sumber kekuatan kita, amin. Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Berikan suara-suara kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kau kuatku. Sama-sama katakan. Saat ku pandang gunung menghadap setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sama-sama katakan. Saat ku pandang gunung menghadap setiap langkahku, setiap jalanku, jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamaku hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh tiada yang mustahil.
katakan. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sekali lagi katakan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat dia. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus tumbuh dalam hati kami Tuhan. Berakar kuat dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Yesus
menopang harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopang. Mari jemaat saja katakan. Percaya Tuhan. Tetap teguh karena Yesus menopang. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam satu ibadah doa malam hari ini. Bersyukur sekali kalau kita masih mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk kita boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kekuatan kesehatan. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan anugerah hidup sampai saat ini. Kami mau memakai hidup kami ini Tuhan hanya bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur kalau malam hari ini Engkau juga berikan kami sekeluarga untuk berkumpul bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mempersembahkan ibadah yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan belajar sabda firman-Mu. Mohon urapi kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan sabda firman-Mu dan kami semakin bisa masuk di dalam rencana dan kehendak-Mu. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain Tuhan. Urapi persiapan hamba-Mu ini. Urapi firman Tuhan yang telah hamba-Mu persiapkan untuk hamba-Mu bagikan kepada sidang jemaat-Mu pada malam hari ini. Kiranya hamba boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang ada untuk mempersembahkan ibadah kepada Tuhan. Kami beri yang terbaik kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengurapi kami semuanya, memberkati hamba untuk hamba bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, jika ada perkataan, kalimat yang tidak berasal daripada Tuhan, kiranya Tuhan tidak izinkan itu keluar daripada lidah bibir hamba-Mu. Layakkan hamba Tuhan, berikanlah perkenanan-Mu pada hamba, untuk hamba boleh menyampaikan sabda firman-Mu. Berkati kami semuanya dengan firman-Mu, dan kami siap untuk bersama-sama mendengarkan akan pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ilmu ikhlas, belajar ikhlas, itu adalah hal yang kita perlukan setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Dari sisi atau segi kehidupan apapun, ilmu ikhlas itu sangat dibutuhkan. Dan ilmu ikhlas ini tidak akan bisa terjadi begitu saja tanpa kita mau belajar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dengan ilmu ikhlas, apa sih artinya ikhlas itu? Ikhlas itu adalah kita mengorbankan perasaan kita. Mengorbankan perasaan kita tapi tanpa beban. Jadi mengorbankan perasaan tanpa beban. Itu adalah ikhlas. Dan ikhlas ini diperlukan setiap hari di dalam
kehidupan kita dalam segi ataupun sisi kehidupan yang bagaimanapun juga. Baik saat dalam kondisi yang baik, kita harus punya yang namanya ilmu ikhlas. Dan dalam kondisi tidak baik pun kita juga harus punya keikhlasan. Jadi kerelaan hati yang tanpa beban itu adalah ikhlas. Dan ini bukan hal yang mudah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan salah satu faktor yang menyebabkan manusia itu kehilangan kebahagiaan adalah pada saat manusia itu tidak mempunyai keikhlasan. Percaya atau tidak Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Biasanya orang yang tidak punya keikhlasan itu akan mengalami tekanan di dalam hidupnya. Dia akan kehilangan yang namanya damai sejahtera. Jadi orang yang tidak punya kerelaan hati, tidak punya keikhlasan, itu akan mengalami tekanan demi tekanan di dalam hidupnya. Bukan saja tekanan, tetapi juga bisa mengalami yang namanya keterpurukan. Makanya ilmu ikhlas itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya pada saat-saat yang baik, terlebih khususnya pada saat kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita perlu ikhlas? Kalau kita belajar masalah tanpa kita undang, masalah tanpa kita persiapkan diri kita, masalah itu datang secara tiba-tiba. Masalah akan datang kapan saja dan di mana saja. Masalah tidak akan pernah melihat kita siap atau tidak siap. Dan masalah itu akan datang. Yang namanya masalah itu akan datang secara tiba-tiba. Contoh ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 2 hari yang lalu. Pagi-pagi saya mendapatkan berita. Salah seorang tetangga di tempat tinggal kami itu meninggal. Dia dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi sedang merayakan ulang tahun temannya. Sedang berpesta, sedang berbincang dengan temannya. Tiba-tiba dia tidak sadar. Dipikir cuman pingsan biasa. Tapi ditunggu enggak sadar-sadar, enggak siuman, enggak segera siuman. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit sadar. Muntah, permisi kata, muntah. Setelah muntah, dia tiduran, langsung sudah. Keluarga yang ditinggalkan tidak pernah berpikir seperti itu. Saat ditelepon, ini papa lagi di rumah sakit, lagi di IGD. Padahal sebelumnya ini bapak ini sempat membuat satu postingan di grup kampung mengatakan, saya saat ini sedang ada di IGD dan saya mohon doanya. Tidak lama berikutnya berselang, dia sudah meninggal. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berita ini datang tanpa permisi, tanpa melihat keluarga ini siap atau tidak siap. Ditinggalkan oleh orang yang dikasihi dengan tiba-tiba berangkat dalam kondisi sehat dan pulang sudah menjadi jenazah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini diperlukan yang namanya keikhlasan. Kita tahu bahwa Tuhan di dalam mengizinkan segala sesuatu itu pasti punya rencana. Kita harus benar-benar itu memikirkan, kita harus benar-benar mencamkan di dalam hati, di pikiran kita dan pikiran kita.
Rela melepas apa yang menjadi hak kita. Rela mengorbankan perasaan kita walaupun itu tidak enak. Itu yang dinamakan ikhlas. Rela, diberikan kerelaan untuk melepaskan apa yang menjadi kesenangan kita. Itu adalah ikhlas. Dan hal seperti ini tidak mudah Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita perlu ikhlas? Ikhlas itu diperlukan supaya kita menjadi kuat. Ikhlas itu diperlukan supaya kita ini menjadi kuat. Bukan saja diperlukan supaya kita ini ya sudah tidak mengingat. Ya sudah saya enggak ada beban. Bukan cuman itu. Tetapi ikhlas itu diperlukan supaya kita ini tidak mengalami yang namanya keterpurukan hidup. Kita tidak mengalami yang namanya kehilangan damai sejahtera. Kita juga bisa beroleh kekuatan saat kita ini ikhlas. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saya perhatikan ada beberapa orang yang di dalam hidupnya dia tidak bisa menerima kenyataan demi kenyataan. Tidak bisa dengan ikhlas menerima kenyataan demi kenyataan dalam hidupnya. Orang yang demikian akan kehilangan damai sejahtera. Orang yang demikian tidak menjadi kuat, menjadi rapuh. Orang yang demikian, dia akan kehilangan damai sejahtera. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita ini bisa belajar ikhlas? Bagaimana caranya supaya kita memiliki hati yang ikhlas, memiliki kerelaan hati tanpa beban, memiliki kerelaan hati tanpa tekanan. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar untuk menerima ketidaknyamanan. Tapi sebelum kita akan melanjutkan pada poin-poin ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan baca di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca, saya akan baca secara cepat, kita akan bersama-sama memperhatikannya. Kolose 3 ayat 1 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Artinya atas orang-orang yang durhaka tadi. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama
serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi keikhlasan itu diperlukan kalau kita membaca di dalam perikop di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 17 ini. Mengapa kita perlu ikhlas? Karena kita ini sudah bukan manusia lama lagi. Kita ini sudah bukan manusia yang dulu, yang masih punya natur atau tabiat untuk berdosa. Kita ini sudah manusia baru. Sehingga kita perlu belajar ilmu ikhlas ini supaya apa? Supaya kita bisa mengucap syukur. Supaya kita tidak dalam keadaan tertekan. Supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera. Supaya kita menjadi kuat. Dan sekarang bagaimana caranya? Pertanyaannya. Yang pertama caranya untuk kita bisa belajar ikhlas. Yang pertama adalah mari kita menerima ketidaknyamanan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Manusia pada umumnya itu sangat menyukai yang namanya kenyamanan. Manusia pada umumnya itu sangat senang dengan yang namanya kenyamanan. Sehingga manusia pada umumnya tidak menyukai yang namanya perubahan. Banyak contoh yang demikian. Misalkan di dalam organisasi. Sudah nyaman, wis ketuai iki aja. Enak kalau ketuanya dia. Sudah ini saja, enak. Karena sudah merasa nyaman. Merasa enak. Pokoknya ini saja sudah enak. Dan jika ada perombakan, biasanya tidak suka. Inilah. Dan hal ini yang harus kita benar-benar pelajari pada malam hari ini. Supaya kita bisa belajar ikhlas. Kita bisa belajar rela. Itu kita harus mulai belajar untuk menerima ketidaknyamanan. Kita akan kembali baca di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apakah itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
Kita harus mematikan hal-hal yang membuat kita nyaman, membuat kita enak. Mungkin kita tidak sedang terikat di dalam percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat. Tapi mungkin kita ini punya keterikatan dengan kenyamanan soal duniawi. Kadang hal itu tidak akan kita rasakan di dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita terlalu nyaman. Kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang yang dulunya itu nyaman, kemudian saat ini sudah mulai terbongkar, sudah diusik kenyamanannya. Dan banyak orang yang tidak rela saat kenyamanannya itu diusik. Bukankah kita kadang juga seperti itu? Kita tidak mau mengalami perubahan. Kita nggak suka kalau kenyamanan kita ini akan diusik oleh orang. Nah, karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita malam hari ini. Ayo, kita belajar untuk ikhlas. Bukan saja yang mengikat kita, ada kalanya apa yang menjadi hak kita, milik kita, kadang juga diambil oleh orang lain. Kalau kita tidak ikhlas, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan hidup dalam tekanan. Dan kita akan menjadi rapuh. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, belajar ikhlas dengan menerima ketidaknyamanan. Dengan melepaskan, kadang-kadang kita menjadi tidak nyaman karena orang lain. Kadang kita juga merasa terusik dengan orang lain. Kita belajar ikhlas dengan semuanya itu. Jadi bagaimana caranya kita belajar ikhlas? Yang pertama, menerima ketidaknyamanan. Yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi ikhlas? Yang berikutnya adalah kita belajar melihat masalah dari berbagai sisi. Nah, untuk bisa melihat masalah dari berbagai sisi ini diperlukan yang namanya hikmat. Mari kita buka kembali firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kita harus belajar melihat masalah itu dari berbagai sisi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi sampaikan pada keluarga yang ditinggalkan oleh orang tersayang di dalam hidupnya, yaitu suami, Bapa dari anak-anak ini. Saya katakan, mari belajar ikhlas. Supaya panjenengan dan anak-anak tidak akan kehilangan damai sejahtera. Panjenengan dan anak-anak tidak akan mengalami yang namanya keterpurukan. Panjenengan dan anak-anak tidak akan menjadi rapuh, artinya harus menjadi kuat. Harus belajar ikhlas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
memang tidak mudah saat kita melepaskan sesuatu, apalagi melepaskan orang yang kita kasihi, dan itu kita tidak mengetahuinya, kita tidak ada di sisinya. Itu bukanlah hal yang mudah. Kita mesti pengen tahu bagaimana, kenapa, kronologinya ini seperti apa. Pastilah ada terfikir yang seperti itu. Tapi saat kita belajar dengan ikhlas, menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan, maka itu tidak akan ada ganjalan di dalam hati kita. Dan itu perlu yang namanya hikmat. Perlu yang namanya belajar mengucap syukur. Saya katakan di awal, masalah datang. Itu tidak menunggu kesiapan kita. Masalah datang tidak menunggu kita mengiyakan. Masalah datang tidak menunggu waktu kita. Dan satu hal yang harus kita lakukan hanya belajar ikhlas. Belajar menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan itu, caranya bagaimana? Bertanya. Ini mama, istri dan anak-anaknya. Caranya bagaimana, Bu? Saya jawab. Belajarlah untuk melihat dari sisi yang positif saja. Tapi Bu, di luar itu terdengar seperti ini. Yang di sini mengatakan begini, yang di sini mengatakan begini. Apapun yang orang lain katakan, tetaplah berpikir yang positif saja. Tetap berpikir yang positif saja. Dan mulai melihat dari sisi baiknya. Apakah mudah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tidak. Saya mengatakan itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya pernah mengalami. Tidak mudah. Belajar ikhlas itu tidak mudah. Tetapi kita harus melakukannya. Kalau kita tidak mau kehilangan damai sejahtera. Kalau kita tidak mau hidup di dalam tekanan. Kalau kita mau menjadi kuat, kita harus belajar. Caranya bagaimana? Melihat setiap masalah itu dari sisi yang baik. Dari segala sisi, dari berbagai sisi. Jadi jangan hanya pokoknya begini, pokoknya ini, pokoknya ini. Jadi kita belajar melihat dari berbagai sisi. Dan kita minta hikmat itu dari Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hal yang mudah untuk kita bisa menjadi ikhlas. Tapi kita harus belajar menjadi ikhlas. Harus belajar. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Saya tidak mau mendengarkan hamba Tuhan yang mengatakan mari kita belajar untuk seperti ini. Kalau saya katakan saya akan terus belajar. Saya akan terus belajar karena ada di dalam sisi kehidupan kita yang kadang kita juga masih terus harus diajar. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi ikhlas? Yang pertama, kita harus belajar menerima ketidaknyamanan. Yang kedua, melihat masalah dari berbagai sisi. Dan yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa belajar menjadi ikhlas? Harus dipaksa.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan roh memang penurut, tetapi daging ini adalah lemah, tubuh ini adalah lemah. Kita harus memaksakan diri kita. Kita harus paksa diri kita untuk kita belajar menerima segala sesuatu dengan ikhlas. Mari buka di dalam Kolose 3 ayat 8 dan 9. Kita harus memaksakan diri kita. Kita paksa diri kita untuk belajar memiliki kerelaan hati atau keikhlasan. Kolose 3 ayat 8 dan 9 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Kita harus paksakan itu. Apakah itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ingat, kita harus paksakan hati kita, diri kita untuk belajar ikhlas. Karena kita ini sudah bukan manusia lama. Firman Tuhan katakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itu harus kita catat, camkan dalam pikiran dan hati kita. Saya bukan manusia lama yang tidak bisa. Saya masih suka marah, saya masih suka geram, saya masih suka melakukan kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Saya bukan lagi itu. Kita harus sadar bahwa kita ini sudah manusia baru. Dan kita sudah menanggalkan segala kelakuan-kelakuan yang tadi. Paksa. Supaya jangan mengingat lagi hal-hal yang pernah kita anggap itu sebagai suatu kenyamanan di dalam hidup kita. Paksa Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak paksa, kita tidak akan pernah bisa memiliki yang namanya kata ikhlas itu di dalam hati kita. Kita akan terus mengingat jika ada orang yang berbuat tidak baik pada kita. Kita akan terus mengingat dulu dia seperti ini, dulu dia begini, dulu begini. Kalau kita tidak punya keikhlasan, kita akan terus memikirkan perkataan-perkataan tidak baik orang lain. Kita akan terus mengingat kejahatan orang lain. Kita akan terus mengingat yang namanya ketidaknyamanan dalam hidup ini. Makanya paksa diri ini untuk melupakan semuanya itu. Karena kita sudah manusia baru, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan satu hal yang harus terus kita ingat dan tetap kita ingat. Bahwa kita hidup ini harus sampai pada tujuan kita. Apa yang menjadi tujuan hidup daripada Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita adalah Tuhan saja. Hanya Tuhan saja yang menjadi kebutuhan hidup kita. Mari kita kembali buka di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Jadi kita harus memikirkan tujuan hidup kita saja. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Jangan memikirkan tujuan hidup kita di bumi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sering sampaikan pada suami dan anak-anak saya, keluarga saya. Pencapaian-pencapaian yang ada di bumi ini, kita pasti tinggalkan. Karena itu, jangan pernah kita berat meninggalkan, melepaskan apa yang ada di bumi ini. Kita harus punya satu tujuan hidup, yaitu Tuhan saja, tidak ada yang lain. Jika kita punya satu tujuan hidup yang jelas, yaitu Tuhan saja, maka kita akan belajar, memaksa diri kita untuk belajar ikhlas. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidaklah mudah jika kita harus meninggalkan atau menerima ketidaknyamanan demi kita mendapatkan keikhlasan dalam hati kita. Kita melihat masalah bukan dari sisi kita saja, tetapi dari sisi Tuhan. Itu bukan hal yang enak. Karena daging ini pastinya, kalau ada orang yang melakukan hal yang tidak baik pada kita, daging kita ini, keinginan hati kita membalas. Iya atau iya? Pasti iya. Pasti iya. Keinginannya, awas ya kamu. Awas ya. Itu kalau kita tidak punya keikhlasan. Kita diperlakukan dengan tidak adil, kita hanya akan mengatakan, awas, nanti suatu saat. Awas. Itu kalau kita tidak punya keikhlasan. Kita tidak bisa menerima ketidaknyamanan. Kita tidak bisa melihat masalah itu dari sisinya Tuhan. Sehingga kita, kok bisa ya Tuhan? Bertanya-tanya, kok bisa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Bertanya-tanya, berbantah-bantah dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya keikhlasan. Dan untuk bisa mempunyai keikhlasan, kita harus belajar, terus belajar. Dan kita harus memaksakan diri kita. Kita paksa diri kita. Terus kita paksa untuk kita bisa memiliki keikhlasan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, tujuan hidup kita hanya satu, Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali saya datang di rumah duka, di tempat orang yang mengalami kedukaan, ada yang meninggal begitu, saya pulang nangis. Bukan nangis karena apa? Satu nangis seperti ini, Tuhan. Kematian itu adalah hal yang pasti. Tolong aku supaya aku bisa memaksakan diriku ini untuk benar, untuk hidup benar di hadapan-Mu. Saya menangis. Dan jika Kau dapati aku dalam keadaan tidak dalam perkenanan-Mu, beri aku kesempatan untuk bertobat. Makanya bertobat itu perlu setiap hari, setiap saat, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kematian itu adalah hal yang pasti. Tujuan kita hanya bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya setiap kali masih mengatakan seperti ini. Tujuan saya hanya mau bersama dengan Tuhan. Karena itu jika Kau dapati aku masih berbuat dosa, beri aku kesempatan untuk bertobat. Ini yang menjadi doa saya setiap saat, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua punya tujuan hidup yang sama. Hanya Tuhan saja. Karena itu mari kita belajar untuk ikhlas.
Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan berdoa. Kita akan berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk kita bisa memiliki hati yang ikhlas. Hati yang mau menerima segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami bersyukur jika Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh belajar sabda firman. Bapa, kami tahu bahwa sesungguhnya tujuan hidup kami hanyalah Engkau. Tetapi seringkali di dalam hidup ini kami tidak bisa menerima ketidaknyamanan. Kami tidak bisa melepaskan hak kami. Dan kami seringkali gagal untuk memaksakan diri kami untuk menerima keadaan kami. Sehingga hati yang tidak ikhlas itu yang ada pada kami. Tapi pada malam hari ini ya Tuhan, kami mohon, layakkan kami, ampuni kami dengan segala kekurangan kami. Dan kami mohon kiranya firman-Mu ini akan tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Sebab kami ini adalah manusia baru, ciptaan baru. Kami sudah bukan lagi manusia lama dengan segala kelemahan-kelemahan, tabiat kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami bisa memaksakan diri kami untuk kami memiliki kebesaran hati, untuk kami belajar ikhlas menerima segala keputusan-keputusan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu itu akan menjadi remah di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak lagi berpikir tentang kenyamanan hidup. Tetapi kami hanya berjalan pada tujuan kami, yaitu Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini, firman yang hidup ini, firman yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, yang akan memimpin hidup kami. Kiranya Tuhan juga akan memberkati umat-Mu pada malam hari ini. Mereka yang dengan setia datang kepada Tuhan di dalam doa malam. Kiranya Tuhan akan memberkati dengan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang sabar dan penuh keikhlasan. Sehingga hidup kami, baik hamba-Mu maupun umat-Mu, adalah hidup yang tidak kehilangan damai sejahtera. Adalah hidup yang tidak di dalam tekanan. Dan kami memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.